Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel podcast kita, Podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Pada episode kali ini, kita akan mengambil tema kemitraan GPI Al-Azhar. Untuk tema yang menarik ini, kita akan mengundang narasumber yang luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Kepala Direktorat Dikti, Diklat dan Pengembangan Pendidikan, Bapak Haji Gunanto MPD. Dan sahabat, kita sudah kehadiran narasumber kita di studio kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah Pak Yanto sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia. Terima kasih sudah hadir di acara kita Pak Haji Gun. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, Bapak menyempatkan hadir di acara kita ini, tentu merupakan kebanggaan bagi kita semua nih Pak. Nah, pertanyaan kami, kira-kira berapa banyak jumlah sekolah yang ada di Indonesia ini Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar dimanapun berada, jumpa kembali di podcast yang merupakan kolaborasi antara Direktorat Dikti, Diklat, Pengembangan Pendidikan dan juga Humas YPI Al-Azhar. Pada hari ini kita ketemu kembali dengan tema yang berbeda ya. Pertanyaan yang menarik Pak Yanto untuk mengawali sesi podcast kita pada kesempatan hari ini, bahwa perlu kami informasikan kepada masyarakat, kepada khalayak, bahwa di tahun 2023 ini jumlah sekolah kita se-Indonesia yang menggunakan brand Al-Azhar ya, terutama yang bernomor ya, yang menggunakan nama Al-Azhar belakangnya diikuti dengan nomor 1 sampai sekian setiap jenjang, itu jumlahnya sudah 215 Pak Yanto. Masya Allah, luar biasa. 215 itu terdiri dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Jadi totalnya di 2023 ini sudah 215 Pak Yanto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kira-kira lokasinya ada di mana saja Pak? Atau maksud saya apakah itu sudah ada di setiap provinsi di Indonesia atau bagaimana Pak? Ya. Jadi di antara 30 sekian provinsi di Indonesia itu alhamdulillah persebaran dan distribusi YPI Al-Azhar itu sudah berada di 22 provinsi Pak. 22 provinsi. 22 provinsi se-Indonesia ya, plottingnya ada yang di Grup Barat Sumatera, kemudian di Jawa, Kalimantan sampai ke Sulawesi. Begitu Pak Yanto. Moga-moga nanti bisa ini ya Pak. Setiap seluruh ya, insya Allah ke depan begitu mimpinya. Tadi saya tertarik dengan ini Pak, sedikit yang tentang bernomor dan tidak bernomor. Kalau boleh tahu nih Pak, supaya orang tua kita, masyarakat tanda kutip tidak terkecoh. Paham ya? Iya. Apa sih Pak beda yang Al-Azhar bernomor dan tidak bernomor sedikit? Iya. Baik, ini bagian dari story ya Pak Yanto. Bagian dari story bahwa sebenarnya seluruh sekolah swasta Islam terutama itu kan intinya sama ya mimpinya ya, melayani umat. Misi kita tuh sama Pak Yanto. Jadi untuk menciptakan dan mencetak generasi penerus bangsa yang terbaik begitu. Namun kita ini berangkat pada mimpi yang baik, yang bagus, bahwa YPI Al-Azhar visi misinya adalah salah satunya mencetak generasi penerus yang bisa menjadi pemimpin yang handal di masa depan. Nah, seperti sebuah menu, maka sekolah kita ini perlu diberikan label, perlu diberikan nomenklatur yang baku, yang mudah dikenali. Pada awalnya nama Al-Azhar itu banyak dipakai masyarakat. Namun sebagai pengenal ID-nya, maka Al-Azhar sudah memutuskan dan membakukan bahwa di setiap unit sekolah yang diresmikan, yang didirikan, selalu diikuti dengan nomornya. Maka nomor 1 itu pusat, 2 itu Pasar Minggu, 3 Cirebon, 4 Kebayoran Lama, dan seterusnya. Nanti pada pendirian terakhir kita tinggal ngikutin saja nomor terakhir mana disambungkan. Itu sebagai ID-nya. Nah, kalau masyarakat itu sempat melihat, mendengar atau mendapatkan informasi bahwa ada nama Al-Azhar tetapi belakangnya itu tidak ada nomor, ya itu dikelola oleh lembaga lain ya, bukan oleh YPI Al-Azhar. Begitu Pak Yanto. Artinya yang bernomor tadi berarti menjadi keluarga besar YPI Al-Azhar ya Pak? Iya, betul. Kemudian ini Pak Haji Gun,
untuk yayasan sendiri, apakah semua Al-Azhar yang tadi bernomor itu merupakan cabang dari YPI Al-Azhar? Oh ya, mengenai ini ya, petanya ya? Ya, ya, dari 215 unit sekolah se-Indonesia itu perlu kami informasikan kepada masyarakat, kepada Handai Taulan, bahwa tidak semua sekolah itu by manajemennya oleh Al-Azhar. Ya, kita memang bermitra Pak Yanto, bekerja sama dan berkolaborasi dengan yayasan kerjasama lain yang secara aktif melamar menjadi salah satu energi untuk syiar Al-Azhar. Sehingga dari 215 itu 25%-nya, seperempatnya itu benar-benar under manajemennya YPI Al-Azhar. Jadi kelola oleh YPI Al-Azhar, ya. Sisanya yang 75% itu berada di yayasan kerjasama yang tersebar di beberapa provinsi yang tadi saya sebutkan. Artinya dimungkinkan ya Pak, sebuah lembaga atau ya organisasi ingin bekerja sama dengan Al-Azhar? Bergabung. Iya, terbuka Pak, sangat terbuka itu, sangat terbuka. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya berarti Pak, kalau memang dimungkinkan untuk bekerja sama, kira-kira Pak, prosedurnya, nah syaratnya, nah apa tuh Pak supaya bisa bekerja sama dengan YPI Al-Azhar Pak? Iya. Nah, ini menjadi bahasan menarik nih Pak Yanto. Kebanyakan orang itu kalau mendengar kata bekerja sama kan konsepnya tanda kutip franchise ya. Kalau franchise itu kita tahu ada biayanya, kemudian ada hak dan tanggung jawabnya begitu ya. Tapi untuk Al-Azhar itu setiap tahun nih sahabat dan juga masyarakat di seluruh Nusantara mungkin nanti bisa menjadi salah satu highlight untuk disimak bersama. Siapapun masyarakat boleh mengajukan proposal bermitra dengan YPI Al-Azhar, ya, dengan proposal tertulis. Nah, syaratnya ada beberapa nih Pak Yanto. Mungkin bisa dicatat ya. Penting ini. Ya. Pertama adalah yang mengajukan proposal satu harus berbadan hukum. Berarti bentuknya yayasan. Tidak bisa bermitra dengan YPI Al-Azhar mengajukan itu secara perorangan nggak bisa Pak. Harus yayasan. Dan yayasannya diharapkan yayasan umat. Apa maksud yayasan umat? Orang-orang yang berada di dalam yayasan itu organnya adalah gabungan dari beberapa elemen masyarakat sesuai dengan background dan latar pendidikan masing-masing. Jadi bukan milik pribadi atau milik keluarga begitu. Karena Al-Azhar milik umat, Al-Azhar bukan milik siapa-siapa. Al-Azhar milik umat, sehingga kawannya juga harus milik umat. Itu satu ya, berbadan hukum. Kemudian nama yayasannya harus sudah divalidasi oleh Kemenkumham, ya. Jadi nama yayasannya itu sudah terdaftar ya, sudah tervalidasi. Lembaga resmi berarti? Iya, lembaga resmi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah visi misinya itu harus inline. Harus linear dengan visi misi YPI Al-Azhar. Nah, Al-Azhar kan visi misinya ada 3. Pendidikan, dakwah, dan sosial dikeling menjadi satu sehingga muncul izul Islam wal muslimin. Kalau itu ada irisannya berarti lolos. Nah, begitu Pak Yanto. Masih beberapa hal lain yang nanti lebih detail ya syarat-syaratnya. Baik, terima kasih Pak Gun. Nah, kemudian namanya sebuah kemitraan pasti kan di dalamnya terkandung hak dan kewajiban ya Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira nih Pak, supaya ini kayaknya saya tertarik pengen kerjasama nih Pak. Apa hak dan kewajiban masing-masing lembaga itu Pak? Iya. Menyinggung tadi yang pertama saya sampaikan ya. Mendengar franchise kerjasama, orang-orang akan terkoneksi bahwa ada fee yang besar begitu. Orang yang memakai brand bayar di depan. Misalnya kami contoh retail atau merek tertentu dari luar negeri masuk ke kita, kemudian masyarakat kita membesarkan brand itu bayar di awal begitu ya. Nah, tidak demikian dengan YPI Al-Azhar. Al-Azhar itu dibangun dengan semangat keumatan. Iya. Founder father kita itu sudah mendeklarasikan bahwa Al-Azhar itu milik umat, oleh umat, dan untuk umat. Maka yang mau bekerja sama, yang mau dengan serius mensiarkan Islam dan juga Al-Azhar di seluruh Nusantara tidak perlu dibebani sesuatu yang memberatkan. Beban itu diberikan manakala yang bersangkutan sudah beroperasional. Jadi teman-teman sahabat
Al-Azhar dimanapun tempatnya, jika ada yang berkenan bermitra dengan Al-Azhar, kirim proposalnya. Yang penting adalah yayasan sudah terbentuk, validasi Kemenkumham, punya tanahnya sesuai dengan aturan kita, yaitu per unit, per jenjang itu minimal 5.000 meter persegi 5.000 meter untuk persegi. satu titik ya. Untuk satu Misalnya unit ya, Pak? TK, nah itu 5.000, SD 5.000, iya, SMP 5.000, SMA 5.000. Jadi kalau satu kampus ada 4 jenjang, maka 2 hektar, 20 hektar. ribu meter persegi. Nah itu bukan milik perorangan, tapi milik asetnya yayasan yang tadi mengirim proposal. Sehingga dari segi validasi kelayakan dan hukumnya, jelas bahwa dia punya modal. Ya, punya modalnya berbentuk tanah, dan tanah itulah tanah yang akan didirikan untuk tempat lokasi seperti itu, Pak. Jadi tidak ada pembiayaan di awal. Pembiayaan diberikan setelah beroperasi, setelah sekolah berjalan di tahun kedua. Nah, ini tahun kedua nih. Ini 1 tahun ini nggak ada pembiayaan nih. Di akhir tahun pertama menjelang masuk tahun kedua, maka akan ada hitung-hitungan secara matematis. Anda dapat murid berapa, kemudian dari pemasukan bruto dari murid itu, biaya pendidikan all in itu ada persentase, ada rasio yang harus diberikan kepada pihak satu, yaitu YP Al-Azhar sebagai pemegang brand. Begitu Pak Yanto. Artinya tidak perlu nyetor sekian M gitu, nggak usah ya Pak? Nggak ada. Untuk sementara ini tidak seperti itu. Baik. Menyambung yang Bapak sampaikan tadi, kan tadi berarti ada sekolah cabang, kemudian sekolah kerjasama. Seandainya Pak, misalnya kami ingin kerjasama, tapi ternyata kok tidak memenuhi syarat atau persyaratan di bawah itu, tapi kami pengen sangat kerjasama gitu, kira-kira bisa nggak Pak? Ya, ini menarik nih. Ini saya agak cerita agak detail ya Pak. Ini mengenai tipe ya, mengenai tipe. Jadi sahabat Al-Azhar dan masyarakat dimanapun di seluruh Nusantara, ini menarik. Tipe kerjasama dengan YP Al-Azhar itu ada beberapa Pak. Pertama adalah kerjasama tipe 1. Tipe 1, nah ini bisa disimak ya. Tipe 1 itu adalah kerjasama yang ringnya ring 1 Pak. Jabodetabek plus. Jadi di sekitar kantor pusat kita di Jakarta. Ring 1. Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang sampai ke Cianjur, kemudian Cilegon, Serang itu masuk ring 1 Pak. Ya, masuk ring 1. Nah, kerjasama ring 1 itu sarprasnya dan keuangannya itu diurus oleh Yayasan Kerjasama. Sementara guru dan kurikulumnya di-drop oleh YPI Al-Azhar. Ya, itu yang tipe 1. Tipe kedua itu tipe yang mirip tipe pertama, tetapi letaknya bukan di ring 1, tapi di luar Jabodetabek. Mulai dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sampai ke luar daerah, luar Jawa sana maksud saya. Nah, ciri khasnya adalah kurikulum penjaminan mutu itu tanggung jawabnya YPI Al-Azhar. Tetap dari YPI. Tetapi sarpras, finansial, dan tenaga kependidikannya tidak di-drop oleh kami, oleh YPI Al-Azhar. Al-Azhar nggak kirim ke sana kecuali by request. Nah, dari mana dia menyiapkan? Yayasan itu harus menyiapkan dirinya untuk kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi begitu. Bisa rekrutmen sendiri ya Pak? Ya, rekrutmen sendiri. Tapi menariknya rekrutmennya harus standar YPI, melibatkan dari tim dari YPI supaya standarnya sama. Nah, tipe yang ketiga ini menarik. Apabila nih Bapak Ibu masyarakat yang ingin bergabung, proposal masuk, ya, kemudian standarnya nggak terpenuhi, itu ada 2 kemungkinan. Kita tolak, atau kita berikan saran yang ketiga, yaitu mendirikan sekolah binaan. Sekolah binaan. Apa bedanya? Sekolah binaan, sekolah yang menggunakan jati dirinya. Misal ada sekolah yang namanya Al-Alim misalnya ya, dia ingin bermitra, ya sudah, kita masukkan ke binaan, dia menggunakan nama dia sendiri, kurikulum dia sendiri, standarnya dia sendiri. Nah, kelebihannya boleh mencantumkan nama Al-Azhar di bawah plang, ya, di plang ya. Sekolah Al-Alim binaan YPI Al-Azhar. Nah, begitu. Tanpa logo ya, tanpa logo, hanya nama saja. Nah, fungsi kita YPI Al-Azhar, kita posisi sebagai coaching. Ya, sebagai coaching, mengantarkan, mendampingi. Mereka kita berikan kesempatan untuk berkembang semampu dia, berkembang sesuai dengan laju kebutuhan dan
keinginan mereka untuk ke depan. Kita tidak bisa memaksakan kurikulum kita karena tipenya tipe binaan. Dan kewajibannya juga lebih ringan daripada yang tipe 1 dan tipe kedua. Begitu Pak Yanto. Jadi tetap ada penandanya ya Pak, Ada, sekolah ada. di bawah binaan JP Al-Azhar. Iya, Oh, iya. Baik, kemudian begini Pak Jigun, ketika dalam sebuah kemitraan, relationship, sebuah hubungan kadang-kadang kan mungkin ada ketidakcocokan ya, Friksi. misunderstanding, miskomunikasi. Iya. Nah, Iya. ketika terjadi hal-hal seperti itu, kira-kira Iya. bagaimana itu solusinya atau problem solvingnya? Pak? Iya, ini menarik, sahabat Al-Azhar. Jadi yang namanya bermitra itu tidak akan bisa berjalan mulus selamanya, ya. Tapi prinsip kita pada saat MOU maupun perjanjian pengelolaan pendidikan itu sudah ditandatangani, ada semangat giroh yang sama untuk menjaga komitmennya masing-masing. Betul. Maka sebagai sesama orang Muslim, walaupun kita ada trust, ya, perjanjian antara kedua belah pihak ini itu perlu dituangkan secara tertulis, Pak Yanto. Jadi di sana kami punya draft MOU dan draft perjanjian penyelenggaraan pendidikan itu, kesepakatan hak dan kewajiban itu ditulis di sana. Nah, sebagai gambaran umumnya, apabila proposal kerjasama itu di ACC dan dilanjutkan, maka para yayasan kerjasama nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu khawatir. Pertama yang paling urgent kan masalah kurikulum nih. Iya, aman, kurikulum langsung di drop. Ya, kita sudah punya kurikulum baku, tinggal template saja. Plus minusnya silakan ditambahkan dengan keunggulan dan bisa kearifan dikembangkan. lokal. Bisa, Pak. Cuman yang core konten, basicnya itu tetap dari YP Al-Azhar, sudah aman. Permasalahan kedua adalah bagaimana nanti sarprasnya, Pak. Maka setelah kurikulum kami siapkan, kami kirim, penjaminan mutu kami kirim, kepala sekolahnya kita latih, kemudian rapat koordinasi tahunan dan koordinasi raker juga kita agendakan 4 kali dalam setahun. Maka kewajiban dari YPI terus-menerus dilakukan di ranah yang itu sesuai dengan yang tertulis. Nah, kewajiban pihak kedua yayasan kerjasama adalah satu, menyiapkan sarpras. Nah, sarpras yang harus disiapkan oleh yayasan mitra tidak boleh sembarangan. Ada standarnya. Harus mengikuti standar yang dikirim oleh YP Al-Azhar. Maka manakala sebuah proposal di ACC, maka Bapak Ibu calon mitra akan dapat beberapa dokumen. Dokumen kurikulum dan dokumen tata kelola pegawaian, kemudian dokumen 9 standar YP Al-Azhar. Jadi Al-Azhar punya 9 standar. Kalau pemerintah kan 8. Kita plus 1 standar keagamaan. Itu akan menjadi pedoman dan pegangan kepala sekolah. Dan mungkin bidang-bidang pendidikan di dalam struktur organisasi itu. Nah, disusunlah blueprint, ya, master bangunannya menggunakan standar itu. Ukuran ruangannya 9x8, termasuk 8. dari detail, Pak. standarnya, Pak. Jumlah ruangannya berapa, ukurannya berapa, kemudian playgroundnya itu di mana, masjidnya di mana, kemudian mapping untuk playground, untuk parkir, itu kita terlibat itu. Situ, ya? Walaupun itu menjadi kewajibannya yayasan kerjasama, tapi kita memberikan informasi, ada acuannya. Nah, tentunya di dalam kemitraan itu ada kewajiban yang pokok, yaitu biaya kerjasama. Nah, biaya kerjasama itu YP Al-Azhar memberikan peluang. Konsepnya adalah biaya kerjasama yang diberikan kepada YP Al-Azhar, satu, berbasis keikhlasan dan trust, kejujuran. Yang kedua, YP Al-Azhar masih memberikan peluang untuk berkembangnya yayasan kerjasama. Jadi intinya tidak pernah memberatkan. Nah, begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Gun. Ini saya mau menanyakan sesuatu yang sering ditanya oleh teman-teman di lapangan, Pak. Jadi ketika ada sebuah kasus, itu kan memang yang terdampak pastilah pihak sekolah ya Pak. Ibarat kalau gajah itu berantem, pelanduklah yang kena imbasnya. Sensitif dia. Ya betul. Jadi ketika, mohon maaf, dua yayasan tadi, orang tua kita tadi ada perselisihan, otomatis pihak sekolah lah, itu mungkin bisa kepala sekolahnya, guru, orang tua, itu yang kena imbasnya. Nah, seandainya terjadi hal seperti itu,
sampai kemudian eskalasi kasusnya itu membesar. Nah, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah atau bagaimana itu prosedur penyelesaiannya, Pak? Ya, menarik nih Pak Yanto. Baik, sahabat Al-Azhar dan masyarakat di seluruh Nusantara. Pertama, apabila terjadi ini bentuk antisipasi Pak Yanto. Apabila terjadi ada kesalahpahaman, miskomunikasi dan juga misinterpretasi terhadap butir-butir kerjasama itu satu. Dalam menerjemahkan itu ya, fungsi evaluasi monitoring kita harus berjalan. Jadi di dalam salah satu pasal kerjasama itu ada pasal menyatakan bahwa akan ada kegiatan evaluasi dan monitoring dengan cara yang sangat fleksibel antara kedua belah pihak. Itu satu semester satu kali, sehingga setiap yayasan kerjasama akan mendapatkan kesempatan ini 2 kali dalam setahun. Tentu saja dengan perjanjian dan fleksibel tadi ya Pak Yanto. Nah, apabila terjadi, maka pertama yang harus dilakukan adalah kita mengenali sumbernya dulu. Jika sumbernya itu berasal dari kebijakan yayasan kerjasama, maka menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban ranah sesama yayasan. Jadi kita punya hak untuk masuk, pertama tabayun kepada yayasan itu. Dan kami sebagai unit di YP Al-Azhar yang menangani kerjasama itu, bahwa hal ini muncul seiring dengan pergantian pengurus yayasan yang lama ke baru. Nah, yang baru ini mungkin karena kesibukannya tidak membaca pasal per pasal. Ya, dan pergantian itu menyebabkan interpretasinya jadi berbeda, sehingga kebijakannya juga mungkin sedikit berbeda dengan pengurus sebelumnya. Nah, pergantian pengurus membawa pergantian kebijakan. Nah, ini terkadang menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman atau malah nyaman. Ya, ada 2 peluangnya, Pak. Apabila kebijakan ini agak sedikit berubah dengan yang lama dan juga berimplikasi dan berimbas kepada sekolah, maka SOP-nya, aturannya adalah boleh memberikan informasi. Sekolah terutama yang merasakan itu boleh memberikan informasi kepada jalurnya. Di sini jalurnya, kalau sekolah jalurnya ke Dikdasmen, unit Dikdasmen kita. Sampaikan saja bahwa ada hal seperti ini. Kemudian nanti setelah data masuk, ya kami akan cross check. Pada saat kunjungan, pada saat tabayun yang tadi pasal evaluasi monitoring, akan kita cross check. Kalau itu nggak selesai juga akan dipanggil, Pak. Oh, biasa dipanggil. Iya. Nah, biasanya kalau kasus ini menimbulkan riak di lapangan, itu sumbernya atasnya, Pak. Jadi top lawannya harus top begitu. Jadi akan cepat selesai kalau top manajemen bertemu top manajemen. Karena kebijakan kan, sekolah kan nggak membuat kebijakan yayasan pengurus. Maka kita selesaikan, kita undang dengan resmi atau kita datangi ke sana silaturahim, kita cross check apa sesungguhnya permasalahannya. Dan disitulah nanti kita akan mempunyai kesempatan untuk memberikan edukasi apa yang harus dilakukan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang menurut YP Al-Azhar kurang pas, kita sampaikan. Harus kita sampaikan, Pak, atau kita sampaikan, ini bagian dari edukasi. Kemudian kita luruskan bagaimana seharusnya mengambil kebijakan. Jadi kepada para pengurus yayasan kerjasama atau calon pengurus yayasan kerjasama tidak boleh mengambil kebijakan sendiri yang nanti mereduksi pelayanan. Ini perlu kami ingatkan, Pak Yanto, ya. Terjadinya kasus di Al-Azhar di seluruh Indonesia misalnya terjadi, baik itu kecil atau itu besar atau middle, mohon diingat, yang akan terblow up namanya adalah YP Al-Azhar, bukan yayasan kerjasama. Masyarakat tidak akan pernah mengenal yayasan Bapak Ibu itu, nggak kenal. Ya, tidak mengenal dia. Yang dikenal adalah YP Al-Azhar. Kan apa? Brand. Maka harus ada etika, harus ada estetika, sama-sama menggendong dan mengusung brand YP Al-Azhar itu. Dan disinilah yang membutuhkan kekuatan lahir batin, giroh yang luar biasa, Pak. Karena semangatnya tadi untuk melayani umat. Jadi jangan sampai bekerja dengan YP Al-Azhar digiring ke arah bisnis. Al-Azhar bukan bisnis. Al-Azhar bisnisnya adalah pahala untuk keumatan. Begitu, Pak Yanto. Iya, baik. Jadi lebih jelas sekarang, Pak Haji. Iya. Nah, kemudian memang kita sih berharap
nama besar kita ya, nama besar JP Al-Azhar karena Ya. sudah skalanya nasional, harapannya tentu saja dalam kemitraan baik-baik saja Pak Haji Guna ya. Sehingga stabilitas teman-teman di sekolah di unit bisa mendampingi anak belajar dengan maksimal. Iya. Nah kemudian yang terakhir Pak Haji, kira-kira pesan dan statement yang bisa menjadikan hubungan kedua lembaga tadi itu bisa lebih harmonis, kemudian juga bersifat simbiosis mutualisme gitu. Gimana Pak Haji? Baik. Pertama, pesan yang dari pertanyaan Bapak itu kami berikan kepada pengurus Yayasan Kerjasama. Jadi pada saat penandatanganan MOU dan juga P3 itu bekal-bekal untuk menjalankan manajemen Yayasan Kerjasama itu diberikan dengan detail Pak. Kemudian dibuka ruang komunikasi dan koordinasi. Jadi kepada Yayasan Kerjasama solusinya satu, jangan putus untuk berkomunikasi. Ya, walaupun Bapak Ibu pengurusan punya hak mengambil kebijakan keputusan, maka akan lebih baik kalau kebijakan keputusan itu sebelum dirilis bisa dikonfirmasi kepada kami dulu. Siapa tahu nanti kami bisa memberikan informasi yang lebih detail, lebih bagus untuk melengkapi itu. Yang pertama. Kemudian untuk kepala sekolah, ya, kepala sekolah yang ada di YP Al-Azhar itu ada yayasan kerjasama yang kepala sekolahnya request kepada YPI, yang seharusnya kepala sekolahnya direkrut sendiri, tetapi karena merasa belum siap, belum pede, belum punya pengalaman, langsung menghandle brand Al-Azhar, ya skalanya sudah nasional, maka request ke YPI untuk dikirim, mengajukan, dikirim kepala sekolah. Nah, pada posisi seperti itu, maka kepala sekolah yang di sekolah mitra itu punya dua orang tua. Orang tua pertama YP Al-Azhar, orang tua keduanya adalah Yayasan Kerjasama. Maka disinilah peran kepala sekolah itu yang sudah kami bimbing. Tentunya kepala sekolah yang kami kirim yang sudah punya pengalaman yang tidak diragukan lagi bagaimana sistem tata kelola organisasi, tertib anggaran, tertib aplikasi, dan tertib komunikasi berjalan. Dengan demikian maka nanti untuk level kepala sekolah satu harus pandai-pandai menempatkan diri, ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung mengatakan kebijakan Yayasan Kerjasama itu terlalu detail, itu nggak bisa. Tapi plus minusnya dilihat bersama. Ada baiknya komunikasi kepala sekolah dengan Yayasan Kerjasama itu juga dilakukan dengan baik, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah yang berada di sekolah kerjasama itu mewakili, ya eksistensinya adalah mewakili perpanjangan tangan dari pengurus YPI Al-Azhar. Yang terakhir untuk guru-guru nih. Guru-guru ini kan statusnya status Yayasan Kerjasama, yang all in-nya itu aturan secara hukumnya ada di Yayasan Kerjasama. Maka patuhlah itu, patuh ke aturan yang ditetapkan oleh Yayasan Kerjasama. Pada saat Bapak Ibu tanda tangan nota kesepakatan atau kontrak kerja di yayasan itu kan di sana tertulis, ya. Memang kalau dibandingkan secara nasional, kondisi kan beda-beda Pak Yanto. Di Jakarta dengan di Jogja, dengan di Bengkulu, dengan di Pontianak kan beda-beda kondisinya. Maka jangan membandingkan di Pontianak dengan di Jakarta. Jangan bandingkan Jogja dengan Jakarta atau lain. Beda kondisinya gitu. Yang tahu adalah lingkungan masing-masing. Maka YP Al-Azhar edukasinya adalah mendorong bahwa dari sisi status pertama aman. Ya, aman ya. Aman sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian keserannya juga terjamin. Yang kita dorong adalah Yayasan Kerjasama itu kesra pegawainya itu mengikuti kebijakan yang berlaku secara nasional, yaitu OMK atau OMR itu minimal gitu. Syukur-syukur di atas itu kan itu layanan lebih bagus. Begitu Pak Yanto. Baik. Jadi paling tidak unit bisa menjadi perekat ya Pak. Ya. Orang tua itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Gunanto. Ini sudah luar biasa ya. Informasi yang sangat detail dan akurat dari A to Z-nya udah komplit ini tentang kemitraan ya. Jadi kami pikir ini moga-moga menjadi pengetahuan dan juga menjadi info yang bermanfaat untuk teman-teman di unit ataupun sahabat Al-Azhar ya, yang mungkin memerlukan tadi informasi tentang kemitraan Al-Azhar. Baik sahabat Al-Azhar dan seluruh masyarakat seluruh Nusantara, sebelum berakhirnya podcast ini ada satu quote menarik dari saya sebagai unit yang bertanggung jawab mengurusi masalah kemitraan dan Yayasan Kerjasama di YP Al-Azhar.
Pertama, masyarakat nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya untuk bermitra dengan YP Al-Azhar mensyiarkan pendidikan Al-Azhar di seluruh Nusantara. Hari ini, di tahun ini sudah ada 22 provinsi. Saya tunggu provinsi-provinsi lain untuk menyusul dan bersama-sama mengibarkan bendera YP Al-Azhar. Tentunya dengan tajir bersama untuk konsep perubahan masa depan kita menjadi lebih baik dengan adanya syiar Al-Azhar. Saya tunggu dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa memberi bekal awal dan memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua. Insya Allah, Allah memberikan ridhonya. Baiklah teman-teman Al-Azhar, demikian tadi perbincangan kita tentang kemitraan Al-Azhar dengan Bapak Haji Gunanto. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan yang kita sampaikan tadi sekali lagi menjadi pengetahuan untuk kita semua. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan sekali lagi kepada Pak Haji Gunanto. Terima kasih sama-sama Pak Yanto. Dan kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.